Salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita jumpa lagi melalui program Suara Gembala Gemibom. Tema hari ini, jangan bersahabat dengan kejahatan jika tidak ingin bermusuhan dengan Tuhan. Dari bacaan Alkitab, Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku, dalam Alkitab, istilah dunia memiliki beberapa arti. Istilah tersebut bisa menunjuk pada dunia tempat di mana kita hidup, atau manusia yang hidup di dalamnya, dan atau kehidupan manusia yang berdosa. Dilihat dari konteks pembicaraan dalam Yakobus 4 ayat 4 ini, istilah dunia menunjuk pada kehidupan manusia yang berdosa. Dalam konteks ini, menjadi sahabat dari dunia berarti memiliki kehidupan yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah atau kehidupan dalam dosa. Yakobus menegaskan bahwa kehidupan dalam dosa adalah permusuhan dengan Allah. Mengapa demikian? Sebab dosa dan Allah tidak bisa dipersatukan. Memang, dunia tidak ketinggalan juga mengenai sahabat. Dunia sekarang sedang mencari seorang sahabat. Siapa yang bersahabat dengan dunia, maka mereka tidak lagi bersahabat dengan Allah. Kedua hal ini tidak bisa disatukan dan tidak bisa berjalan secara bersama-sama. Kedua hal ini harus dipisahkan sebab keduanya bertentangan atau berlawanan. Jadi, orang yang mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus tidak bisa hidup dalam dosa sekaligus hidup dalam kebenaran. Seseorang yang berkata bahwa dirinya hidup dalam kebenaran, namun masih hidup dalam dosa, dia adalah seorang munafik dan pembohong. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ini tidak berarti kita harus hidup terasing atau menyendiri. Tindakan menghindari persahabatan dengan dunia dapat dimaknai dengan menjaga hati supaya tidak terpaut pada perkara-perkara duniawi. Sebab perkara-perkara duniawi selain dapat memudarkan kasih kita kepada Allah, juga dapat membuat kehidupan kita berfokus pada sesuatu yang fana. Nah, di sini Yakobus menunjukkan konflik nilai, keinginan, dan gaya hidup antara orang-orang duniawi dan umat Tuhan. Ia menyebut mereka yang mengaku percaya Tuhan, tetapi menjalin asmara dengan dunia, mereka adalah orang-orang yang tidak setia. Jadi ia memperingatkan mereka atas ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan. Saudaraku, mari kita merenung. Mengapa Yakobus ingin menekankan bahwa menjadi sahabat dunia adalah menjadi musuh Allah? Pernahkah Anda berpikir bahwa Allah sedang memberitahukan kepada kita melalui kata-kata Yakobus bahwa ia sangat rindu agar kita menjadi sahabat karibnya? Nah, apa kondisi dasar dari sahabat karib? Persyaratan dasarnya adalah harus ada komitmen kepada satu dengan yang lain, setia kepada satu dengan yang lain. Allah telah mengeluarkan semua kekuatannya untuk menunjukkan kebulatan hatinya untuk membangun persahabatan ini dengan kita. Bahkan ia telah memberikan dirinya kepada kita tanpa mempertahankan suatu apapun. Nah, inilah alasan mengapa ia juga mengharapkan kita untuk setia kepadanya. Allah menempatkan kita di dunia ini untuk hidup dan berkarya. Namun segala kemegahan dunia sering membuat kita lupa diri dan terjatuh dalam berbagai godaan duniawi. Tetapi meskipun demikian, tidak berarti kita lantas harus menjauhkan diri dari segala hal yang ada di dunia ini. Sebaliknya, kita dipanggil untuk berhati-hati agar tidak menjadi serupa dengan apa yang dunia ajarkan.
melainkan mengarahkan perhatian kita pada apa yang Tuhan kehendaki. Bila kita mengizinkan diri kita untuk dipengaruhi dunia dan bersahabat dengan dunia, kita pun akan mulai mencintai dunia. Kita akan mulai menyukai perilaku dan kebiasaan dunia. Tanpa kita sadari, pada saat itu juga kita telah menjadi musuh Allah. Karena itu saudaraku, perhatikanlah bagaimana kita hidup. Hiduplah bijaksana dan berhikmat. Memang tak bisa dipungkiri, setiap hari kita menghadapi peperangan antara mengikuti kepentingan dunia dan kepentingan Tuhan. Tapi kiranya kita selalu memiliki hikmat untuk tetap hidup menurut kehendak Tuhan. Kita memahami betapa besar cinta dan kasih Tuhan kepada kita. Dan karena itu, kita lebih memilih dan mengikuti Dia daripada memilih dan mengikuti dunia ini. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan buat kita semua.